Pada penjelasan sebelumnya sudah dipaparkan mengenai fungsi bank. Maka, untuk menjalankan fungsi utama bank dilahirkanlah berbagai produk-produk, yang mana berikut ini akan dijelaskan mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh bank. Seperti ada tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan jasa. Nah, di sini tabungan adalah produk keuangan yang mana sudah banyak dikenal masyarakat. Tabungan sendiri melahirkan beberapa jenis produk, seperti tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan juga sebagainya. Kemudian ada giro. Beberapa orang masih kurang paham membedakan antara produk bank yang berupa giro dengan tabungan. Sama-sama merupakan produk untuk menyimpan uang di bank, tetapi sebagian orang merasa giro tidak ada bedanya dengan tabungan. Padahal, giro memiliki manfaat tersendiri bagi penggunanya, yaitu praktis dan aman, tidak ada limit, memperlancar transaksi, dan juga memperoleh bunga atau bonus. Yang ketiga yaitu deposito. Ciri khasnya yang membedakan deposito dengan produk lainnya yaitu masalah pencairan yang memiliki waktu tertentu, yang mana jika penarikannya di luar waktu tersebut hanya akan menimbulkan resiko bagi penggunanya. Meskipun begitu, terdapat beberapa manfaat jangka waktu penyimpanan deposito. 1. Dapat dijadikan jaminan, bunganya lebih tinggi, pengelolaan terencana, serta dijamin lembaga penjamin simpanan. Yang keempat yaitu kredit. Produk yang satu ini sangat membantu masyarakat, yaitu pemberian kredit, yang mana memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini beberapa manfaat kredit bagi masyarakat. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman, menjadikan modal usaha, dan mengembangkan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu layanan jasa. Berbagai macam produk layanan jasa juga ada di dalam industri perbankan untuk menjalankan fungsinya, mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Contoh yang dapat kita rasakan ketika transfer uang, pembayaran asuransi, pembelian pulsa internet, sampai penagihan listrik. Semua hal tersebut dapat terlayani dengan produk ATM. Nah, berikut ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan layanan jasa perbankan. Yang pertama, transaksi dengan layanan jasa bank hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk penyelesaiannya. 2. Transaksi dapat dilakukan kapan saja. Dan 3. Transaksi lebih aman. Nah, itu dia tentang bank dan juga jenis-jenisnya, serta berbagai produk yang terdapat dalam bank. Kemudian ada asuransi. Asuransi jika dilihat dari asal katanya berasal dari bahasa Inggris insurance, yang artinya pertanggungan. Dan menurut KBBI, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi di sini penting bagi setiap orang untuk melakukan antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Jika memiliki asuransi jiwa bagi seorang pencari nafkah, berarti orang tersebut memberikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkannya. Nah, di sini asuransi harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 2. Tertanggung membayar premi. Dan 3. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis. Dalam asuransi juga terdapat beberapa istilah yang penting untuk diketahui oleh para pengguna asuransi agar tidak mengalami kesulitan ketika bertransaksi dan melakukan klaim atas asuransi tersebut. Yang pertama yaitu polis asuransi. Nah, di sini polis asuransi merupakan surat perjanjian yang berisikan perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Kemudian 2, pemohon atau aplikan. Pemohon atau aplikan adalah orang yang mengajukan permohonan akan sebuah asuransi. Kemudian 3, pemegang polis atau police owner.
Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, pemegang polis menurut pengertian asuransi merupakan pemegang polis asuransi yang telah disetujui sebelumnya. 4. Tertanggung atau insured. Tertanggung adalah orang yang menjadi objek pertanggungan dari asuransi. Sederhananya, menurut pengertian asuransi, tertanggung adalah orang yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi sesuatu hal pada orang tersebut. Guna memenuhi kebutuhan asuransi masyarakat, ada beberapa asuransi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis asuransi yang dibedakan dari beberapa aspek. 1. Asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi komersial dan juga asuransi sosial. Di sini, produk-produk asuransi akan terus bertambah sesuai perkembangan teknologi, sosial, dan budaya manusia. Contohnya seperti asuransi rangka kapal, asuransi pesawat terbang, asuransi konstruksi, asuransi alat-alat berat, asuransi pemasangan mesin, asuransi peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikut ini ada beberapa manfaat berasuransi bagi tertanggung. 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. 2. Memberikan kepastian. 3. Sarana menabung. 4. Meminimalisasi resiko kerugian. 5. Menjadikan hidup lebih tenang. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Nah, di sini terdapat konsep utama dari asuransi, yaitu pengalihan dan penyebaran risiko telah lama beroperasi sejalan dengan eksistensi manusia. Yang selanjutnya ada Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya, dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, berikut ini terdapat beberapa karakteristik dari pegadaian. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. 2. Jaminan berupa benda bergerak. 3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. 4. Benda gadai dikuasai penerima gadai. Dan yang terakhir, ada perjanjian hutang piutang. Nah, berikut ini produk kredit berbasis gadai mempunyai beberapa keunggulan. Yang mana keunggulannya jika dibandingkan dengan produk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya antara lain: 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit. 2. Persyaratan yang sederhana. Dan 3. Barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan Pegadaian untuk setiap nasabah beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan juta rupiah. Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan yang diberikan. Jika makin besar nilainya, maka makin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Jenis-jenis barang bergerak yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di Pegadaian antara lain seperti perhiasan emas dan berlian, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, dan juga peralatan rumah tangga. Nah, berikut ini terdapat pula beberapa fungsi dari Pegadaian. 1. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. 2. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. 3. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi Pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan Pegadaian. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan Pegadaian. Kemudian ada pula tujuan dari Pegadaian, yang mana untuk 1. Melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, Pegadaian gelap, riba,
dan pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah. Dan yang terakhir, pegadaian banyak sekali manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Nah, dalam pegadaian juga terdapat produk-produk yang cukup beragam, tidak hanya kredit berbasis gadai, tetapi juga kredit berbasis fidusia dan juga produk jasa keuangan lainnya, seperti penyaluran kredit, yaitu gadai konvensional, kredit berbasis fidusia konvensional. Ada juga penyaluran pembiayaan, seperti gadai syariah, dan pembiayaan berbasis fidusia syariah. Atau investasi emas, bisa secara tunai maupun angsuran, dan juga aneka jasa, seperti jasa taksiran, jasa titipan, jasa sertifikasi batu mulia, dan lain-lain. Nah, itu dia tentang pegadaian, seperti dari artinya, manfaat, jenis-jenisnya, kemudian juga apa saja produk-produk dari pegadaian. Entitas yang selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan. Adalah badan usaha jasa di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang mana didirikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen seperti kredit mobil. Contoh dari perusahaan pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai kendaraan bermotor, misalnya seperti PT FIF, PT BAF, PT ADMF, dan sebagainya. Kemudian perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai mesin dan alat-alat berat seperti PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Surya Arta Nusantara Finance. Kemudian ada juga perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai peralatan elektronik dan rumah tangga seperti PT Adira Quantum Multifinance. Nah, dari perusahaan pembiayaan memiliki manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat. Seperti 1. Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. 2. Persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. 3. Bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan fleksibel. Kemudian 4. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian, ketika seseorang meminta bantuan salah satu perusahaan pembiayaan, terdapat pula beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Karena berikut risiko perusahaan pembiayaan. 1. Konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. 2. Jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Dan yang ketiga, jika akan melunasi utang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Nah, di sini terdapat 2 jenis usaha perusahaan pembiayaan, seperti 1. Pembiayaan konsumen atau consumer finance, yaitu kegiatan bantu pembiayaan untuk pengadaan suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran ganti secara angsuran. 2. Sewa guna usaha atau leasing, yaitu jasa pembiayaan khususnya dalam bentuk penyediaan barang, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Selain itu, dapat juga sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk dimanfaatkan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Selanjutnya yaitu ada pasar modal. Adalah kegiatan usaha jasa keuangan yang berhubungan dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan lainnya. Nah, dari sinilah peran pasar modal yang menjadi perantara bertemunya perusahaan ataupun institusi pemerintah dengan para investor melalui perdagangan instrumen jangka panjang. Di sini terdapat beberapa produk-produk dalam pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah wujud surat pernyataan utang dari penerbit obligasi yang diterbitkan kepada pemegang obligasi, sekaligus perjanjian tentang pembayaran pokok utang ketika tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan reksadana adalah sarana yang dimanfaatkan untuk menghimpun dana dari investor
untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi. Keberadaan pasar modal memberikan banyak manfaat, seperti menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha, menyebarkan kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas, kemudian transparansi perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan wahana investasi bagi investor, dan menciptakan lapangan kerja atau profesi di bidang pasar modal. Beberapa organisasi pasar modal di Indonesia yaitu Self-Regulatory Organization seperti Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Custodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian ada juga pelaku pasar modal seperti emiten dan pemodal atau investor. Kemudian perusahaan efek. Perusahaan pada bidang jasa keuangan yang memiliki izin dari regulator pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: perantara pedagang efek atau broker dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajer investasi atau investment manager. Kemudian ada juga lembaga penunjang. Di sini ada Biro Administrasi Efek atau BAE, kustodian, wali amanah, dan pemeringkat efek. Kemudian ada juga profesi penunjang dalam pasar modal, akuntansi, konsultasi hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Industri jasa keuangan yang selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, yang mana manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pekerja penerima pensiun pada saat usia pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dalam dana pensiun ada beberapa jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan bagi karyawannya. Yang pertama, pensiun normal. Umumnya perusahaan di Indonesia memiliki kebijakan rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Ada pensiun dipercepat yang biasa dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Kemudian ada juga pensiun ditunda atas permintaan karyawan sendiri meskipun usianya belum memasuki usia pensiun. Walaupun karyawan tersebut berhenti bekerja, tetapi dana pensiun miliknya di perusahaan tempat ia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Kemudian ada juga pensiun cacat yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Kemudian ada manfaat jaminan pensiun dalam bentuk uang tunai yang diterima setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pensiun hari tua diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia. Kemudian pensiun cacat diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. 3. Pensiun janda atau duda diterima janda atau duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi. Kemudian pensiun anak diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 bekerja atau menikah. Kemudian pensiun orang tua diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian lembaga dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga dana pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar oleh pesertanya dan yang dibayar oleh negara atau majikan tempat bekerjanya. Kemudian, lembaga pensiun mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya serta membayarkan manfaat pensiun sesuai hak masing-masing pesertanya. Berikut ini terdapat macam-macam lembaga dan dana pensiun. 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang tabungan hari tua dan dana pensiun pegawai negara sipil atau PT Taspen. Kemudian Badan Usaha Milik Negara BUMN di bidang asuransi sosial khusus bagi prajurit TNI, Polri, dan PNS Dep Hankam atau PT Asabri. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK, Dana Pensiun Lembaga Kerja DPPK. Nah, itu dia materi yang pertama tentang industri jasa keuangan, yang mana dapat diambil kesimpulan
bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan pada masyarakat yang memerlukannya. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakatnya. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank, seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, serta lembaga keuangan bukan bank, seperti pasar modal, pegadaian, asuransi, dana pensiun, dan juga perusahaan pembiayaan. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lupa di rumah diulas lagi, dipelajari lagi materi-materinya, dipahami. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Alhamdulillah selesai sudah materi pada bab ini. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya dengan materi-materi yang lain tentunya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Terima kasih atas partisipasi dan juga atensi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila benar kekurangan dalam saya menjelaskan. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa dipahami. Terima kasih, saya akhiri.